Halo, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Puji Tuhan ya. Pagi ini kita bareng-bareng mau datang ke Tuhan. Memang kondisi memang mungkin kelihatan tidak baik, tapi Tuhan selalu baik, senantiasa. Kita akan naikkan pujian, memasuki gerbangnya. Yuk ya, nyanyi yuk. Yuk. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari bertuhan, ku bersukacita di dalammu. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersukacita di dalammu. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersukacita di dalammu. Sama aja ya, memasuki gerbangnya tuh, ya. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari bertuhan, ku bersukacita di dalammu. Katakan dia gerakanku, dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersukacita di dalammu. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersukacita di dalammu. Ku bersukacita di dalammu. Kira-kira siapa ya yang menghilangkan hati kita ya? Ada yang tahu enggak ya? Ada. Kamu tahu En? Tahu Siapa? Tuhan Tuhan siapa ya? Yesus. Haleluya. Kita akan lanjut memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Kita akan sama-sama datang sama Tuhan supaya Tuhan juga senang atas ibadah kita, atas persembahan kita, atas pujian kita, dan biar ujung-ujungnya hati Tuhan senang dengan hidup kita. Joel mau pimpin doa? Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, ini kami punyanya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau melayani Engkau. Tolong berkati kami. Kami mau memuji Tuhan supaya hati Tuhan senang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo, kita akan memuji Tuhan lebih senang lagi gitu. Ya sedih enggak? Enggak. Enggak sekolah enggak sedih? Enggak. Enggak ketemu teman-teman enggak sedih? Enggak. Sama. Kok bisa main? Loh, kita senangnya karena apa ya? Teman-teman ada yang bisa jawab, kita senangnya karena siapa? Tuhan Oh iya, itu tahu. Tuhan siapa ya? Yesus. Iya. Mau main, enggak main, ketemu teman, enggak ketemu teman, sekolah, enggak sekolah, ada sukacita yang dikasih sama Tuhan Yesus ya. Yuk, kita memuji Tuhan yuk. Dalam nama Yesus. Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada
mengucap syukur kami boleh ketemu sama Engkau Tuhan. Adik-adik tahu nggak, sebetulnya Tuhan Yesus naik ke kayu salib itu, kalau kalian baca di Alkitab, kita bisa ketemu Tuhan tiap saat. Sebelum Tuhan Yesus berkorban buat kita, yang bisa masuk ruang Maha Kudus cuma para imam, setahun sekali. Kalau kita senang ya, meskipun tidak ada streaming, adik-adik tetap berdoa enggak? Tetap rindu sama Tuhan Yesus enggak? Jangan lupa ya, baca kitab suci, doa tiap hari ya. Kita mau sabar. Kita mau muji Tuhan bareng-bareng ya. Kita nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Adik-adik jangan lupa loh ya, makan aja tidak telat, minum tidak telat, baca kitab suci sama berdoa juga jangan telat ya, supaya kita tumbuh, tubuhnya juga kuat ya kan, tapi hatinya juga sehat, rohnya juga kuat ya. Terima kasih, terus memuji Tuhan. Kita akan belajar satu lagu baru. Yoel mau ya ngajari teman-teman ya. Nanti Yoel akan ngikuti kakak, adik-adik boleh ngikuti Yoel nyanyi ya. Kita coba sekali dulu ya. Oh Jesus, I love you, I need you, yes I do. Oh every day, oh every day. When Jesus was, when Jesus was, He was my getaway. Oh every day. Coba lagi dari awal ya. Oh Jesus, I love you, I need you, yes I do. My eyes is after you, my heart belongs to you. Oh every day, oh every day. When Jesus was, when Jesus was, I give away. Oh every day, oh every day. Yeay. Umurmu berapa En? 6 ya? Adik-adik umurnya pada berapa ya? Kalau kakak berarti umurnya kayak umurnya Yuel tapi dikali 5 masih ditambah. Tapi nggak usah takut, tiap hari Tuhan kasih setia yang selalu baru. Kita memuji Tuhan untuk kasih Tuhan yang selalu baru. Hari ini Tuhan Yesus sayang sama kita. Kemarin Tuhan sudah sayang sama kita. Besok ya Tuhan pasti sayang sama kita. Ya, kita akan memuji Tuhan. Tiada berkesudahan senyuman kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu melihat
setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati supaya belajar ya. Ingat-ingat bahwa yang kekal dalam hidup kita cuma Tuhan Yesus ya. Yuk kita siapin hati kita akan nyanyikan Seperti Rusa Rindu Sungaimu ya. Tuhan ya adik-adik, sampai ketemu, dadah. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, bersyukur ya kalau kita bisa ketemu lagi nih di aplikasi YouTube. Nah, sebelum kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, yuk sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu, Allah yang luar biasa baik, yang mempertemukan kami hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau pimpin kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan baik dan dapat mengerti firman yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Kami serahkan doa ini tangan Engkau dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, sebelumnya Kak Cantik mau tanya nih, apakah teman-teman akhir-akhir ini dikasih pilihan dalam kesehariannya teman-teman, dalam kegiatan kesehariannya teman-teman? Misal nih dikasih pilihan buat mencontek atau nggak mencontek, dikasih pilihan buat YouTubean, TikTokan, game online, atau saatnya buat belajar. Biasanya teman-teman pilih yang mana nih? Yang sebelah sini atau sebelah sini? Oke, nah sama-sama kita mau cari tahu nih, sebenarnya pilihan mana sih yang tepat? Kita mau belajar dari seorang raja, yaitu Raja Salomo. Dia itu adalah seorang yang berhikmat. Yang berhikmat itu yang kayak gimana? Yang berhikmat itu adalah mampu memilih mana yang tepat, yang benar gitu. Memilih pilihan yang tepat dan benar. Oke, oleh karena itu, mari kita mau sama-sama buka dan baca Alkitab kita di 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Teman-teman sama Mbak Cantik bisa baca bareng-bareng ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku,
perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendiri ya, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun, pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitu mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, akulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawanyalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah pada yang satu dan setengah kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dan itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Oke, mari teman-teman kita mau mengulang dan mereview cerita tadi firman yang sudah kita sama-sama dengar dan baca. Seperti yang teman-teman tahu ya, tadi ada dua orang perempuan yang datang ke Raja Salomo nih, minta keadilan gitu. Si perempuan yang pertama ini menceritakan gitu, bahwa sebenarnya mereka berdua ini tinggal dalam satu rumah. Mereka sama-sama punya bayi nih. Perempuan yang pertama melahirkan bayinya terlebih dahulu, setelah 3 hari kemudian, perempuan yang kedua melahirkan bayinya. Jadi, jaraknya tuh cuma 3 hari, jadi deket banget ya teman-teman. Tuh. Terus pada suatu malam, saat mereka sedang tidur gitu, si perempuan yang kedua melihat anaknya. Ternyata anaknya tuh sudah meninggal, teman-teman. Karena itu, dia punya ide pada tengah malam nih, saat perempuan yang pertama masih sedang tidur, dia menukar anaknya yang telah meninggal ini dengan anaknya si perempuan yang pertama yang masih hidup. Setelah pagi hari, si perempuan yang pertama melihat nih, pas mau memberikan susu ke anaknya, kok dia melihat, loh, kok anakku meninggal. Terus pas dilihat-lihat lagi nih ya, ternyata kok bukan seperti bayi yang ia lahirkan. Kalau tadi kita tahu jaraknya itu cuma 3 hari, susah ya teman-teman dibedain gitu. Terus akhirnya dia bilang kalau ya sebenarnya yang hidup itu tuh anaknya aku gitu, yang mati itu anakmu. Akhirnya dua perempuan ini bertengkar nih di hadapan raja. Kita ngelihat kalau Raja Salomo tuh raja yang berhikmat ya teman-teman ya. Tadi yang punya ide akhirnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Caranya gimana? Dia minta ambil pedang dan membagi dua anak itu. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, ya kalau dibagi dua, bayi itu akan mati gitu, meninggal. Nah, kita lihat nih, Salomo tahu nih gimana cara bedainnya mana yang ibunya atau enggak. Lihat dari reaksinya.
dari dua perempuan ini. Ada perempuan yang bilang ya sudah, bayi itu diserahkan ke perempuan yang lainnya supaya tetap hidup. Tapi perempuan yang satunya malah bilang, ya udah nggak apa-apa, dibagi 2 aja, tuh, biar adil, meninggal nggak kenapa-napa. Nah setelah itu berarti kita Salomo jadi tahu nih, pastinya kalau memiliki hati seorang ibu, nggak mungkin ya pengen anaknya meninggal. Jadi dia memilih perempuan yang mau memberikan anaknya tadi untuk sebagai ibu dari anak yang masih hidup. Nah, karena tadi melihat Salomo yang berhikmat itu, seluruh kerajaan jadi tahu nih. Jadi melihat bahwa tuh Salomo benar-benar adil, benar-benar tepat memilih pilihan yang dengan cara berhikmat gitu. Nah, sama dengan pertanyaan yang Mbak Cantik tadi tanyain ya, teman-teman. Dikasih pilihan nih, antara yang mencontek atau tidak mencontek gitu. Dikasih pilihan buat yang main TikTok, main di depan, atau main game online panjang waktunya, atau mau belajar gitu, waktunya belajar. Nah, berarti kalau kayak gitu gimana teman-teman? Harusnya gimana sih kita mau mengambil keputusan, pilihan itu sesuai kayak Raja Salomo? Seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, tadi tuh hikmat yang ada di dalam diri Salomo itu tuh ya asalnya dari Tuhan gitu, dikasih sama Tuhan. Nah jadi sama dengan kita gitu, kalau misalnya dikasih pilihan tadi antara 2 ini, ya mari kita ingat-ingat kata Tuhan. Kata-kata Tuhan ada di mana? Ya di firman Tuhan ya. Berarti kita mengingat nih, waktu itu firman Tuhan ngingetin kita apa ya? Misal tadi diperhadapkan buat mencontek dan tidak mencontek. Berarti kalau dilihat firman Tuhan bahwa gak boleh berbohong atau dengan menipu gitu tuh, hasil punyanya orang lain, tapi akhirnya kita lihat punya orang lain buat diri kita. Atau kita juga lihat tadi kalau yang YouTubean gitu, atau main games atau TikTok kan, kita tahu ya kalau di Alkitab diinget-inget nih, harus menguasai diri. Ya boleh bermain games, tapi secukupnya ya, nggak sampai lupa belajar. Nah, mari mengingat apa sih yang firman Tuhan udah ingetin ke kita, yang udah Tuhan kasih tahu ke kita tuh lewat firman Tuhan. Jadi setiap nanti kalau ada pilihan A atau pilihan B, teman-teman tahu nih apa yang sebenarnya Tuhan pilih. Misalnya berarti kalau tadi yang mencontek dan tidak mencontek, berarti kalau kita lihat firman Tuhan ya berarti nggak perlu mencontek ya, kita memilih yang tidak mencontek. Kayak gitu teman-teman. Ya mari kita mau sama-sama menentukan pilihan, mengambil setiap keputusan itu bukan berdasarkan keinginannya kita. Wah kalau nyontek kan pasti enak tuh, dapat nilai bagus, gampang tuh. Bukan kayak gitu ya teman-teman, karena kita tahu tadi Salomo tuh ya memilih keputusan mana yang benar itu bukan sesuai apa yang dia inginin aja atau yang lihat aja, tapi ya dari Allah sendiri gitu. Oke, mari teman-teman kita mau menutup pemberitaan firman kali ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, kalau Allah yang sudah memberikan kami pengertian supaya kami memilih suatu pilihan, keputusan itu dengan tepat, yang sesuai dengan firman-Mu yang berhikmat, supaya kami bisa menentukan pilihan yang tepat, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kami. Ampuni kalau seringkali kami memutuskan segala sesuatu tuh dengan keinginan kami, dengan karena hal yang kami pilih itu lebih enak buat diri kami atau buat teman-teman, mengikuti teman-teman kami yang lain. Kami mau sama-sama belajar untuk mau mengambil keputusan itu sesuai dengan firman Tuhan, dan kami mau sama-sama berhikmat dalam mengambil setiap keputusan yang ada dalam
kehidupan kami dan kegiatan kami sehari-hari. Kami serahkan doa Engkau dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.